Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Oke, ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SE MSI. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan sistem informasi. Nah, eh, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa, mari para mahasiswa kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali ya bahwa tentang visi dan misi dari Prodi Akuntansi maupun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, kemudian ada eh, nilai ya tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, kemudian ada 7 nilai dasar yayasan. Nah, kemudian ada budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini sudah saya jelaskan pada video pertemuan pertama. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, nah kita di sini akan mereview dulu ya untuk mahasiswa tentang materi-materi perkuliahan kita sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita membahas tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di sini kita melihat bagaimana sih sebenarnya perkembangan informasi publik. Nah, para mahasiswa sudah ini ya sudah artinya kalian sudah membaca materi itu tadi dan sudah mengetahui bahwa eh, semakin maju teknologi, maka informasi harus juga ikut andil ya supaya tidak ketinggalan. Nah, informasi publik itu sebenarnya memang sangat membantu ya eh, dalam kelancaran aktivitas dari organisasi publik dan organisasi yang lain. Nah, tetapi untuk membatasi ya supaya tidak terjadinya kalau kita bilang ke apa ya apa eh, kebablasan ya seperti itu maksud saya ataupun istilahnya kita membutuhkan eh, kerangka eh, aturan atau hukum agar eh, orang tidak sesuka hati ya dalam mempublikasikan informasi-informasi itu tadi. Jadi harus memiliki aturan yang memperkuat supaya informasi ini memberikan nilai yang positif seperti itu ya. Nah, jadi materi ini ya para mahasiswa ya sudah membacanya ya karena sudah saya sajikan di portal kita ya. Baik, kita masuk selanjutnya di sini ya bahwa kita lihat era informasi global. Nah, seperti apa sih yang harus kita hadapi ya khususnya saya dan para mahasiswa ya eh, dalam menghadapi eh, kemajuan teknologi tadi. Nah, artinya di sini bahwa adanya selamat datang ya informasi sosial ya kan welcome to the information society. Nah, di sini ada dua, ada masyarakat nyata dan ada masyarakat maya. Nah, kedua masyarakat ini membutuhkan ya informasi yang yang arti kata dia menginginkan informasi yang baik ya dalam kata kutip informasi ini memiliki eh, sinergi yang positif dan akhirnya bisa meningkatkan kehidupannya ya seperti itu. Nah, jadi bahwa yang diharapkan di sini adalah dalam informasi sosial. Nah, di sini yang kita harapkan adalah an information society is a nation in which a majority of labor force is composite of information workers
and which information is the most important element. Nah, bahwa informasi itu merupakan, ya, artinya di sini memiliki beberapa banyak elemen yang penting. Nah, nah, jadi kita harus benar-benar bisa menyaring informasi itu tadi. Nah, dan kegunaannya tadi. Jadi tidak serta-merta kita harus segampang itu menerima informasi itu, ya, sebagai kenyataan, ya, seperti itu. Oke, baik. Di sini kita mendefinisikan dulu informasi. Nah, yang pertama, ya, bahwa data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, kemudian kita lihat definisi yang selanjutnya bahwa data yang telah diproses menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimaannya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, ini dua definisi mengenai informasi, yaitu dari Raymond dan Gordon. Baik, selanjutnya kita melihat apa sih sebenarnya manfaat dari informasi itu. Nah, ternyata yang pertama adalah menambah pengetahuan. Nah, maksudnya di sini, ya, adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi user dan audiens. Nah, terutama user itu siapa? Kita, ya, baik saya dan mahasiswa. Ya, jadi kita lebih dengan informasi tadi kita lebih cepat mengetahui informasi kabar-kabar berita baik-baik ataupun buruk, ya, seperti itu. Yuk. Nah, yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Nah, jadi informasi akan mengurangi ketidakpastian. Nah, artinya kita harus benar-benar jeli, ya, dalam memilih, ya, uh, informasi yang kita peroleh. Nah, arti di sini kita tidak boleh sembarangan begitu percaya saja, ya, tentang informasi tadi. Nah, yang ketiga adalah mengurangi resiko kegagalan. Nah, di sini dengan adanya informasi, ya, akan resiko kegagalan itu dapat diantisipasi dengan baik. Nah, jadi eh, di sini, ya, kita bisa membedakan antara kabar baik ataupun kabar buruk. Nah, seperti itu. Yang keempat, itu adalah mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan akan menghasilkan keputusan yang lebih strategis. Nah, ini di sini kita harus lebih cerdas lagi, ya, dalam pengambilan informasi itu tadi. Kenapa? Karena ini berhubungan keputusan yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya adalah memberikan standar, ya, aturan dan keputusan untuk mencapai sasaran itu tadi. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat kriteria dalam pemilihan sumber informasi. Dari sini ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya, dalam memilih sumber informasi. Yang pertama adalah relevansi. Nah, artinya di sini bahwa informasi itu mengacu pada sejauh mana, ya, informasi yang akan kita cari itu sesuai dengan permasalahan. Nah, artinya kita akan mencari informasi sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan, seperti itu. Jadi kita jangan mencari informasi yang tidak ada hubungannya terhadap yang akan kita selesaikan itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah kredibilitas. Nah, jadi eh, sebuah informasi yang kredibel merupakan relevansi dari pembuat informasi, penulis ataupun lembaga. Nah, jadi harus jelas sumber informasi itu dari mana gitu. Jadi tidak sembarangan asal kita ambil saja. Karena kita harus mengambilnya informasi mungkin sumbernya dari contohnya masalah banjir, dapatnya informasi dari mana? Dari istilahnya kelurahan, ya, Simpang Tanjung. Nah, mendapatkan informasi bahwa terjadi ada ini ataupun informasi yang diperoleh dari misalnya dari Polres Kota Medan, ya, seperti itu. Itu sumbernya. Jadi kita harus jelas sumbernya itu dari mana. Nah, kemudian adalah pemanfaatan. Jadi semakin banyak disadur oleh orang, maka semakin kredibel informasi tersebut. Nah, artinya bahwa orang tersebut yang kita dapat informasinya itu jelas sumbernya itu meyakinkan, seperti itu, ya. Nah, kemudian uh, kita lanjut, ya, masuk di sini adalah tentang itu
objektivitas. Jadi sebuah tulisan dikatakan objektif jika tidak dipengaruhi oleh emosi atau pendapat pribadi penciptanya. Nah, jadi eh, informasi yang kita dapat harus memang jelas ya, tidak berdasarkan hanya ilusi saja. Jadi memang dia benar-benar real ya informasi itu tadi. Oke, baik kita lanjut. Kita akan masuk ke tipe informasi. Nah, di sini ada beberapa jenis tipe informasi. Nah, yang pertama itu adalah informasi pengumpulan data. Nah, jadi informasi itu bisa berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Nah, jenis yang kedua itu adalah informasi pengarahan perhatian. Jadi, di sini kita akan memperoleh ya manajemen ya, artinya memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang gitu. Nah, jenis yang ketiga adalah informasi pemecahan masalah. Nah, jadi informasi untuk membantu para manajer atas mengambil keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Oke, kita masuk di karakteristik informasi. Apa saja sih jenis dari karakteristik informasi? Nah, yang pertama adalah information based be permitted. Nah, artinya bahwa informasi ini harus berhubungan dengan sebuah urusan. Nah, jadi kalau tidak ada urusannya, berarti kita bukan artinya tidak harus menguruskan informasi itu. Jadi kan jelas arahnya sebenarnya kita membutuhkan informasi itu untuk apa. Nah, itu yang diinginkan. Nah, yang kedua itu adalah information must be accurate. Nah, di sini informasi itu harus bebas dari kesalahan dan tidak bias. Berarti informasi yang kita dapat jadi memang jelas kenyataannya. Nah, kita telusuri apakah benar informasi itu tadi ya terhadap berita itu tadi ya eh, kenyataannya. Nah, ini harus betul-benar baru kita bisa mengakui informasi tadi. Jadi kalau memang tidak jelas, itu tidak bisa kita akui informasi itu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah information must be timely. Nah, artinya di sini informasi itu harus ada ketika dibutuhkan dan tidak boleh terlambat. Nah, jadi memang kita kalau memang membutuhkan informasi untuk urusan ini harus cepat ya mendapatkan berita tadi ya supaya kita tidak ketinggalan. Nah, karena apa? Bisa saja informasi ini memang benar membutuhkan untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Nah, karakteristik lagi yang terakhir itu adalah untuk informasi ada relevan. Nah, di sini informasi itu harus memiliki atau mempunyai manfaat untuk si penggunanya. Jadi kalau informasinya tidak bermanfaat, maka kita tidak perlu memperpanjang informasi itu tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya, nah kita lihat di sini ya model struktur informasi. Nah di sini kita lihat yang pertama itu adalah security system ya. Kemudian ada auto teller system dan kita lihat di mana auto teller system ya baik di sebelah kirinya ada branch accounting system dan sebelah untuk kanan itu ada auto teller system. Nah terakhir akan dihubungi lagi dengan auto teller system. Baik, nah kita lanjut di sini adalah konsep teknologi informasi. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya konsep teknologi informasi itu? Nah, jadi teknologi informasi adalah seperangkat alat ya untuk bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, ini berdasarkan si Hang. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan si William dia menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi ya atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi membawa data, suara dan video. Nah, kita lihat di sini konsep informasi teknologi itu ya di sini pangkalan data di mana ya data itu terdiri dari input data dan ataupun data. Nah, kemudian di sini adanya sistem informasi itu sendiri. Nah, sistem informasi itu sendiri, nah itu terdiri dari adanya hardware, software dan humanware-nya tadi. Oke, kita lanjut di arsitektur informasi. Nah, di sini katanya disebut juga arsitektur teknologi informasi
ataupun arsitektur sistem informasi, ataupun di sini infrastruktur teknologi informasi. Nah, pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Nah, bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi ya dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi yang tetap itu dipilih. Nah, desainnya bagaimana? Kita lihat bahwa desain sistem komputer secara keseluruhan atau termasuk sistem jaringan untuk memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Oke, kita lihat di sini grafik dari sistem pemrosesan redistribusi berdasarkan area fungsional. Nah, ini ada perusahaan X. Nah, di mana masing-masing sektor, baik personalia, pemasaran, ya, produksi, dan accounting, dia memiliki unit pemrosesan informasi tersendiri. Gitu. Oke, nah ini contoh ya dari arsitek informasi. Ya, di sini kita lihat ada setiap kantor pusat perusahaan yang memiliki basis data perusahaan. Nah, kemudian ada LAN, di mana LAN ada pemasaran dan penjualan, kemudian keuangan, dan produksi. Di pemasaran penjualan juga dia memiliki basis center dari cabang kantor A. Nah, kalau kita lihat di produksi, di sini dia juga punya jalur informasi ya dari pabrik ya, gitu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini apa sih keuntungan dan kekurangan yang menggunakan informasi. Nah, kalau kita lihat keuntungan di sini adalah dengan menggunakan informasi itu adalah penghematan biaya. Kemudian kita bisa meningkatkan pertanggungan jawab terhadap pengeluaran biaya. Nah, kemudian juga kita bisa meningkatkan kepuasan pemakaian dan adanya kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Nah, kekurangan itu adalah di sini memungkinkan kekacauan ya kontrol terhadap sistem komputer. Kemudian ada ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat kelas. Nah, kemudian kemubajiran dalam tugas. Kemudian ada standarisasi bisa tak tercapai. Nah, oke. Berikut materi sudah saya sampaikan kepada para mahasiswa. Nah, jadi kalau ingin lebih jelas lagi, nah materi sudah saya eh, kirim ke portal. Jadi untuk mahasiswa yang ingin dibaca, silakan dibaca lagi materinya. Baik, demikian ya pemaparan saya hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat untuk mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.